Mana? Itu di mode speaker. Yang mana nih? Oh. Enggak, ini lagi diituin. Udah bisa, Bu ya? Oke, silakan Bu Melin, udah Oke. bisa. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan kalau kita boleh ada pada hari ini. Itu semua karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan buat kita semua. Buat waktu yang Tuhan masih berikan buat kita. Kita mau gunakan sungguh-sungguh waktu yang masih Tuhan berikan untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita mau angkat satu pujian waktu Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya waktu Tuhan boleh ada buat kita. Kita mau yakini akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untukku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku percaya waktu-Mu yang terbaik. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, bila semua Kau izinkan terjadi, kami percaya yang terbaik dari-Mu. Haleluya. Haleluya, kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau naikkan rasa syukur kami Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan,
Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita satukan hati kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih. Segala puji syukur kami mau naikkan ya Bapa, buat kebaikan kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu Bapa hingga saat hari ini ya Bapa. Kami percaya kalau kami boleh melewati sakit penyakit, pergumulan ya Bapa, beban berat yang kami hadapi ya Bapa, boleh terlewati semua itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa yang masih memberikan kesempatan buat kami untuk memperbaiki diri, untuk memberikan kesempatan buat kami untuk mengenal Engkau lebih-lebih lagi ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan Yesus, Engkau sudah sediakan media yang ada yaitu fellowship ini ya Bapa. Biar kami boleh bertumbuh bersama, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu bersama-sama ya Bapa di dalam perkumpulan kecil ini ya Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu hidup dalam fellowship kami ya Bapa, dan akan menggerakkan hati kami masing-masing ya Bapa, dan akan menumbuhkan perkembangan rohani kami ya Bapa di sorga. Tuhan, kami mau terus bersama-Mu, kami mau terus berjalan bersama-Mu ya Bapa. Kalau berbagai macam pergumulan boleh ada ya Bapa, kami yakin dan percaya itu bukan kuat dan gagah kami yang dapat menyelesaikan, tapi karena kemurahan-Mu yang memampukan kami mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut Engkau ya Bapa pada malam hari ini, dan kami mau menantikan lawatan-Mu bagi masing-masing kami ya Bapa. Beracara ya Bapa pada fellowship kami ini ya Bapa, biar kami merasa diurapi ya Bapa di sorga, dan semua bisa kami pakai dalam kehidupan sehari-hari, menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami yang boleh memilih masuk dalam link Zoom ini Tuhan Yesus. Biar Bapak semua yang ada di sini diurapi dan diberkati ya Bapak oleh kebenaran firman-Mu yang akan dibagikan oleh hamba-Mu. Kau urapi terlebih dahulu hamba-Mu ya Bapak, biar Engkau pakai hamba-Mu ini untuk berkata-kata ya Bapak, biar kata-kata itu adalah roh yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai acara ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mau angkat satu pujian lagu bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Kita mau katakan dengan iman, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan,
bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya, haleluya. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu sekalian yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Shalom semuanya. Ya, saya mau mengucap syukur ya buat kebaikan Tuhan. Ya mungkin hal sederhana sih yang saya alami. Jadi ya saya mengucap syukur. Ya berkat Tuhan. Ya pada hari ini tadi saya pada saat saya menggosok baju ya, semprotan bajunya itu awalnya baik-baik saja, bisa saya semprotan pewangi baju ya kayak spray gitu. Jadi saya pencet-pencet biasa-biasa aja bisa dipakai. Kok pas berapa helai baju saya udah semprotin macet gitu. Macetnya lama, saya pencet-pencet, wah kayaknya mampet nih, udah saya buka-buka selang-selangnya. Udah, wah saya tanggung, mana mau keluar, males, panas gitu. Terus, wah saya mesti beli lagi, nih udah saya coba-coba, saya colok-colok, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya ya udah deh, saya rapiin lagi, saya taruh lagi. Saya mau, jadi nggak semua baju pikiran nggak akan saya kasih pewangi gitu, mau digosok aja langsung lah. Akhirnya waduh kayaknya hati masih ganjel gitu, pengen beli males keluar, tapi saya perlu gitu buat kasih pewangi. Kayaknya kalau nggak dikasih pewangi itu baju nggak enak gitu. Jadi ya aduh, dalam nama Yesus saya bilang, ya saya panggil Yesus ya dalam segala apapun hal, ya saya hanya bilang dalam nama Yesus. Aduh, bisa kayak ini semuanya saya pewanginya nyala lagi gitu. Ada setengah jam saya pencet-pencet nggak nyala-nyala, terus nggak keluar-keluar semprotannya. Terus udah saya taruh, saya udah rapiin bajunya, maksudnya belum digosok, cuma ya udah deh saya gosok-gosok aja semuanya deh, nggak usah pakai pewangi gitu. Baru berapa helai baju saya mau gosok, udah saya rapiin, saya taruh, ada pemikiran lagi, coba sekali lagi gitu. Saya pakai lagi itu semprotan, saya pencet-pencet, puji Tuhan, nyala gitu, bisa saya pakai lagi, bisa semprot lagi gitu loh semprotannya. Saya bilang, aduh puji Tuhan, saya nggak usah beli lagi, keluarin duit aja gitu loh. Nah, kalau saya beli lagi kan saya keluarin biaya lagi buat beli itu spray gitu loh. Jadi saya bilang, aduh puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan semuanya saya bisa selesaikan pekerjaan rumah tangga saya, hanya hal menggosok baju aja Tuhan pelihara gitu. Tuhan nyatakan kebesarannya, tadinya hal yang tidak mungkin saya, ya udah saya pasrah untuk tidak kasih pewangi karena semprotannya rusak kan. Tapi Tuhan kasih kekuatan lagi, coba lagi gitu, terus coba lagi. Ya akhirnya bisa dipakai lagi, dan ya puji Tuhan pekerjaan rumah tangga saya selesai dengan gosokan baju, hanya hal gosokan baju aja Tuhan nyatakan kebesarannya ya. Dan ya saya percaya juga apapun yang kita pergumulkan, kalau kita serahkan semuanya sama Tuhan, pasti Tuhan kerjakan semuanya dengan yang terbaik buat kita semua. Amin. Itu aja kesaksian saya.
Mudah-mudahan memberkati semuanya. Amin. Tuhan berkati. Kalau nggak ada, kita mau siapkan hati kita untuk menerima Roh Allah yang hidup, untuk memenuhi hati dan pikiran kita dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita mau angkat satu pujian dan kita mau berdoa agar hambanya dipakai dengan dahsyat luar biasa. Perpanjangan tangan Tuhan berbicara buat kita semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sungguh-sungguh kita mau nyanyikan lagu ini. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, ambil alih hidup kami Tuhan, ambil alih hati kami Bapa, agar firman yang Kau mau taburkan Tuhan boleh hidup dalam hidup kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberi kesempatan buat hambanya. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan, kita belajar bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, fellowship satu dan lain semua karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Sertai kami senantiasa Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengerti isi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini termanifestasi di dalam setiap kehidupan kami.
sehingga iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Berkati kami, sertai kami senantiasa Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini dengan sukacita di dalam berkat nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu lagi. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk pengerja yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk boleh menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita saling belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini saya bawakan menang atas pergumulan hidup, ya. Kita bersyukur hari ini, saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba banyak yang ini ya. Tadi yang kita lihat Felix sudah ini ya keluar dari rumah sakit ya tadi ya. Kita bersyukur itu merupakan satu kemenangan atas pergumulan hidupnya. Tuhan masih sayang dan mencintai setiap kita. Asalkan kita mau setia dan taat. Tentu hari-hari ini kita lihat juga kehidupan semakin hari juga berat, tidak gampang juga untuk kita lewati. Tapi kita mau bersyukur karena pertolongan Tuhanlah kita boleh menikmati sampai saat ini. Kita boleh beribadah, kita boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan namanya. Selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih dikasihkan pelayanan, pakailah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak usah sering menolak atau bagaimanapun, karena kalau kita sering menolak itu kita mendukakan Roh Kudus juga. Talenta yang kita punya Tuhan pasti memampukan kita. Kita harus sadari itu, karena Tuhan menciptakan kita, pasti kita semua dikasih fungsi. Tidak mungkin Tuhan ciptakan dengan cuma-cuma. Kita bersyukur ya, kita buka di Ayub ya. Ayub pasal 7 ayat 1. Bapak Ibu boleh nanti di rumah sambung baca sampai Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 21 ya. Di sini saya cuma ambil di Ayub 7 ayat 1. Boleh kita buka? Kita baca di Ayub. Ya, ini yang kita pergumulkan setiap orang ya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Betul ya, kita setiap hari kita bergumul. Pergumulan ini istilah yang dipakai dalam Alkitab ya, menggambarkan perjuangan hidup kita manusia. Selama kita masih ada di dunia ini, kita tidak terlepas yang namanya pergumulan. Apapun pergumulan hidup kita. Kalau anak sekolah mungkin pergumulan hidup supaya dapat nilai yang baik dan lain sebagainya. Kita orang tua juga pergumulannya bermacam-macam untuk kepintaran anak-anak kita, ya kan? Untuk berbagai macam semuanya, itulah pergumulan hidup. Alkitab sendiri menggambarkan kepada setiap kita bahwa bergumul selama ada di dunia ini, itu hal ini tidak terlepas dari yang kita lihat pergumulan Ayub juga ya. Ayub juga mengalami yang namanya pergumulan. Walaupun boleh dibilang dia orang yang saleh. Artinya apa? Setiap kehidupan yang kita alami, kita tidak bisa selalu minta Tuhan lancarkan, tetapi kita manusia tetap diproses. Supaya apa? Pada saat kita mengalami kemenangan, kita bisa menghargai yang namanya proses. Tidak mungkin kita tahu proses kalau kita tidak mengalaminya. Contoh, kita tidak akan tahu apa itu sakit kepala atau sakit perut kalau kita tidak merasakan sakit kepala atau sakit perut. Demikian juga lah dengan kehidupan kita. Itulah pergumulan setiap kita. Kita bersyukur setiap kita dikasih untuk terus dikasihkan kebebasan sama Tuhan untuk apapun permasalahan hidup kita, itu semua itu pilihan.
kita dikasih pilihan baik, kita mau pilihan yang baik juga boleh, yang jahat kita juga tidak ini. Tapi Tuhan memang melarang yang jahat. Tapi karena kita manusia, kita punya ego. Kita kadang sulit mengontrol diri kita. Makanya itu kita perlu yang namanya bersandar kepada Tuhan. Di sinilah kita harus selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Selalu ingat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang tidak baik menurut pandangan kita, tapi baik itu pandangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Kadang tanpa kita sadari, kadang kita sakit, kadang ada yang kita putus asa, kadang ada yang menyalahkan Tuhan. Tapi paradigma seperti itu juga salah sebetulnya kalau kita menyalahkan Tuhan ya. Karena kita belum mengalami, kalau kita lihat nabi-nabi sebelum kita juga mengalami hal yang lebih luar biasa lagi. Seperti Paulus juga mengalami hal yang kita tidak sanggup. Tapi memang Tuhan tahu porsi kita. Maka tidak mungkin Tuhan memberikan apa pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kita percaya itu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ada karya yang Tuhan mau kita lihat. Apa sih karya Tuhan itu? Pasti ada yang terbaik bagi setiap kita, apapun yang kita alami itu, kita harus percaya itu. Kita bisa buka di Ulangan 24 ayat 15. Ini tentang membayar kalau bekerja. Ini tentang upah ya. Pada hari itu juga ke-15, pada hari itu juga engkau membayar upah sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkan karena ia orang miskin supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ini tentang setiap kita bekerja, kita wajib yang namanya dapat upah. Demikian juga setiap kita yang mempekerjakan orang, kita juga harus membayar upahnya tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasarannya. Sehingga mereka bisa memakai itu untuk kebaikan mereka, untuk rumah tangga mereka ya. Di sini kita melihat apa sih yang harus kita punya agar kita menang atas pergumulan hidup kita. Ya tentu kita harus memiliki yang satu, iman ya. Iman di sini menceritakan tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu di Ibrani 11 ayat 1 ya, di situ ya. Iman ini adalah melihat atau merasakan kasih Tuhan di tengah pergumulan kita. Kenapa? Setiap pergumulan kita, Tuhan mau kita selalu mendengar dan selalu melihat kebaikan Tuhan di situ. Iman tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya, tapi iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan ya. Makanya firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat, itulah iman di situ. Waktu Thomas ingin melihat, dia bilang dia baru percaya kalau dia sudah melihat paku, tanda paku yang ada di tangan Yesus. Maka timbullah firman Tuhan yang berkata berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Bersyukurlah kita ini, kita tidak melihat Tuhan secara nyata begitu, tapi kita tetap percaya bahwa keberadaan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita patut bersyukur bahwa kita dipilih Tuhan untuk melayani
untuk kita boleh beribadah, itu bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Itu semua kasih karunia Tuhan. Kita akhir-akhir ini kita melihat juga situasi kondisi ya, dan juga tidak baik-baik saja, tapi kita masih bisa merasakan masih tidak berkekurangan saat ini. Semua itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita patut mensyukuri. Kita saat ini walaupun kita beribadah Zoom, kita masih bisa beribadah. Dan pergumulan kita ke depannya juga berat juga Bapak Ibu Saudara. Kita juga berdoa untuk tempat untuk ibadah onsite nantinya dan segala macam halnya semua kita cuma bisa bergumul dalam doa biar Tuhan yang berkarya, karena semua itu jika Tuhan berkehendak maka semua itu pasti akan terjadi. Jadi kita tidak usah takut untuk berdoa, kita harus terus karena Tuhan hanya sejauh doa. Kedua adalah kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi pergumulan ini. Selain iman juga kita butuh doa. Karena Tuhan hanya sejauh doa, kita harus terus berdoa, tidak usah putus-putus dan terus setiap saat Tuhan itu ada. Kita bisa buka di Filipi 4 ayat 6. Di situ dikatakan, baik kita buka, kita baca bersama-sama. Nah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Isi firman Tuhan jelas ya. Tuhan katakan kepada setiap kita, janganlah hendaknya kita khawatir. Artinya kita harus selalu bersandar kepada Tuhan dan selalu berdoa apapun permohonan kita. Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Jangan kita datang hanya untuk kepentingan kita, tetapi kita datang kepada Tuhan untuk kepentingan Tuhan saja. Doa adalah sinergi. Artinya sinergi bersama Tuhan, artinya doa itu sejalur yang Tuhan inginkan terhadap kita. Menghadapi pergumulan. Dalam doa kita harus selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam doa kita mendapat kekuatan. Dalam doa kita mendapat hikmat. Dengan berdoa kita bisa dimampukan Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, jarang berdoa, kita juga susah melewati setiap pergumulan kita. Karena firman Tuhan juga jelas, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Iman itu membuat kita melihat atau merasakan kasih Tuhan. Di tengah pergumulan, doa membuat kita melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Kita juga bisa melihat Daud ada contoh orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidupnya. Kita juga melihat ya, Raja Daud juga selalu melibatkan Tuhan. Makanya setiap apapun yang dia lakukan, Tuhan buat berhasil dalam setiap kehidupan dia. Kita bisa buka di Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan ini luar biasa. Di Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. 91, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2.
ayat 1 sampai 2. Ya. Di situ dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ya, luar biasa di sini ya. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, seperti kita setiap beribadah, selalu mencari hadirat Tuhan, dan menghadap Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Itu kita berada di dalam naungan Tuhan. Kita selalu dikuatkan di situ. Maka setiap kita itu selalu membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus selalu melibatkan Tuhan apapun dalam setiap pergumulan kita. Karena di dalam setiap permasalahan pergumulan kita, Tuhan punya solusi bagi setiap kehidupan kita. Dan Tuhan memampukan setiap kita untuk terus bersandar kepadanya. Di sini kita juga jangan datang kepada Tuhan hanya karena ada perlu. Kalau tidak perlu kita tidak datang. Ini bahaya juga paradigma seperti ini Bapak Ibu Saudara. Berarti kita harus setiap waktu kita perlu Tuhan. Kita perlu pimpinannya. Kita perlu naungan tangannya. Ketika ada masalah, perlu, tidak perlu, butuh, tidak butuh, kita harus tetap datang kepada Tuhan dalam doa kita. Tiap-tiap hari datanglah kita ke hadirat Tuhan. Seperti kita setiap beribadah, walau setiap di tempat kerja, baik kita di mana saja kita tidak boleh putus doa. Kita harus selalu berdoa, bersandar, biar Tuhan selalu menuntun setiap kita. Jadikan hadirat Tuhan itu tempat yang sering kita datangi. Sebab perlindungan itu berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersyukur dalam menghadapi pergumulan agar kita menang dari atas pergumulan kita, yaitu kita bisa buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, di situ ya luar biasa, di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, luar biasa ya firman Tuhan-nya. Di Tesalonika ini mengajarkan setiap kita untuk terus bersyukur, mengucap syukur apapun permasalahan kita. Tidak boleh kita tidak mengucap syukur. Baik itu yang menurut kita tidak baik, kita harus mengucap syukur. Karena apa yang kita pandang tidak baik belum tentu tidak baik di mata Tuhan. Tetapi apa yang baik di mata Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Bersyukur ada kemenangan kita ya atas pergumulan hidup, seperti yang kita lihat anak ibu siapa? Siuping ya, atau ponakannya ya, yang boleh sudah keluar dari rumah sakit, itu bukti daripada menang atas pergumulannya. Dan sekarang tahap pemulihannya, kita yakin dan percaya dia akan menang dari setiap permasalahan dihadapi. Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan dia.
Ucapan syukur berdampak luas bagi setiap kehidupan kita. Maka kita harus selalu mengucap syukur apapun. Baik itu baik atau tidak baik, kita harus tetap mengucap syukur. Karena Tuhan itu baik. Sampai saat ini kita boleh merasakan ya, kita masih bisa bernafas, kita masih boleh beribadah, kita boleh fellowship satu dengan lainnya. Itulah Tuhan sangat mengasihi kita. Orang yang mengalami kemenangan adalah orang yang selalu dapat mampu mengucap syukur ya. Kita harus selalu mengucap syukur ya. Kita lihat juga di Kejadian 29 ayat 35. Itu juga cerita tentang Lea ya. Dia juga mengucap syukur ya. Itu kisah Lea juga. Dua 29 ayat 35 boleh di ini. Iya. Mengandung pula lah ia melahirkan seorang laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ini kisah Lea ya. Dia mengucap syukur karena Tuhan mendengar doa-doanya. Lea berfokus kepada pergumulan untuk merebut hati Yakub ya. Karena dia mencintai, karena Yakub kan lebih mencintai Rahel. Dan Lea juga ada rasa cemburu. Sehingga Tuhan juga tidak tutup mata. Tuhan selalu menjawab setiap doa anak-anaknya yang mau berseru kepada dia. Inilah yang ketiga hal ini yang perlu kita pegang dalam setiap kehidupan kita agar kita menang dalam atas pergumulan. Kita harus memiliki iman ya. Memiliki iman yang teguh, terus bersandar kepada Tuhan sehingga kita selalu dikuatkan. Berdoa setiap saat, bukan karena ada perlu baru kita berdoa, tapi kita berdoa setiap saat. Apapun keadaannya, baik buruk, baik menurut kita baik apa maupun buruk ya, kita harus berdoa ya. Karena doa itu nafas kehidupan bagi setiap kita. Karena Tuhan hanya sejauh doa, oleh sebab itu kita perlu setiap hari itu berdoa. Dan terakhir kita itu selalu bersyukur ya. Karena kita dimampukan, kita boleh menikmati hari-hari ini. Apapun keadaan kita ya, kita tidak boleh lepas dari mengucap syukur, berdoa, dan tiga hal ini yang perlu kita miliki ya. Itulah kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan ya. Sehingga kita bisa menang atas pergumulan hidup kita. Kita harus berpositif thinking kepada Tuhan ya. Bersyukur dan berpositif thinking lah. Memberi energi yang baik bagi kehidupan kita untuk dapat melewati hari-hari. Walaupun keadaan saat ini juga tidak baik-baik saja, tapi kita bersyukur. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diingatkan, selalu dikuatkan dalam setiap firman-Nya.
Karena firman Tuhan itu kekuatan, firman Tuhan itu juga memberikan kita pengetahuan, mengajarkan kita yang terbaik. Dan semua janji-janji itu ada di dalam setiap firman Tuhan. Maka itu teruslah kita jadikan kesukaan juga untuk membaca firman-Nya. Apapun pergumulan kita terus datang dan bersandar kepada Tuhan agar kita terus dikuatkan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami tersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh belajar agar kebenaran firman-Mu ini Tuhan, bila Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti lagi kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sehingga firman-Mu termanifestasi dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu dapat menuntun kehidupan kami ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami Tuhan, apapun pergumulan hidup kami Tuhan, kami pertaruhkan semua tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk ibadah selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam berkat nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke WL. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Saya kembalikan ke WL. Nah. Saya kembalikan ke Bu Mary, Merlinnya. Oke, kita mau masuk sesi selanjutnya ayat hafalan. Sebelumnya kita semua mengucapkan terima kasih buat hambanya Pak Darman yang telah menaburkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan akan terus pakai keluarga Pak Darman semuanya sebagai alat Tuhan yang luar biasa ya, semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan, dan Tuhan berkati selalu segala pergumulannya, baik di dalam keluarganya maupun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati selalu Pak Darman. Dan ya, kita bersyukur ya hari ini kita semua mendapat berkat firman yang luar biasa. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan, yang diberkati lambaikan tangannya. Haleluya. Semuanya beri kemuliaan buat Tuhan, firman yang luar biasa. Haleluya. Ya, kita bersyukur selalu ya, firman yang selalu menjadi kekuatan buat kita semua, mengajarkan kita untuk selalu percaya biarpun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Itu adalah bekal yang utama buat kita semua. Kuncinya kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu penolong yang luar biasa. Andalkan Tuhan dalam segala hal, pasti Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan selesaikan semuanya. Amin. Ya, kita mau masuk ayat hafalan pada malam hari ini. Ada yang tahu ayat hafalannya di mana? Pasti sudah pada tahu ya. Sudah saya bagikan tadi ya. Oke, saya mau mulai dengan siapa ya? Ya, Gio udah angkat tangan. Oke, silakan Gio. Oke. 1 Korintus 4 ayat 14. 1 Korintus 3 ayat 14. Jika Ayo, mau angkat tangan sendiri tapi lupa. Ayo. jika pekerjaan yang dibangun seseorang ia akan mendapat upah. Oke. Coba tadi. Akhir nih. 14. Oke, sekarang Maminya, lanjut. maminya ya.
Iya, 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 iya. Oke, lanjut. Lanjut. 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun sesuai uji, ia akan mendapat upah. Oke. Terima Terima kasih. kasih, Vera. Yo. Lanjutnya, keluarga Noel. Silakan, Noel. Oke, 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Oke, selanjutnya Ibu Melin. 1 Korintus 3 ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Oke, Pak Immanuel. Pak Immanuel. Siagian. 1 Korintus 3 ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Oke, Tuhan berkati Pak Siagian dan keluarganya, Ibu Melin. Noel, Tuhan berkati semuanya. Amalina sudah buka. Ya, silakan. 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Oke. Ada lagi? Enggak ada. Masukannya pada kemana nih? Udah pada tidur. Udah pada bobo. Iya. Oke, kecapean ulangan ya anak-anak ini. Oke, Tante Lipong selanjutnya. Tuhan berkati ya, 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Iya, ia akan mendapat. Terima kasih. Tuhan berkati, Tante Lipong. Amin. Ya, selanjutnya Pak Yongki. Oke. Silakan Pak Yongki. 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan seseorang yang dibangun, Jika pekerjaan yang dibangun seseorang. Dibangun dulu baru seseorang. Jika pekerjaan yang dibangun Seseorang. Yang teruji. Tahan uji. Jika pekerjaan seseorang yang pekerjaan dibangun seseorang. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Oke, Tuhan berkati. Berkati Pak Yongki. Ya, selanjutnya siapa nih yang mau duluan? Pak Darman mau duluan? Ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 1 Korintus 3 ayat 14. Oke. Selanjutnya? Ayo. Grace. Wah, udah bangun nih. Tidak mau melewatkan ya, Grace ya. Ya. Ayo. 1 Korintus 3 ayat 14. Oke. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya 1 Korintus 3 ayat 14. ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Oke. Cifani. 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Oke, Tuhan berkati. Nathan mana? Nathan masih di belakang. Katanya main di luar. Oke, Tuhan berkati ya keluarga Pak Darman. Ya, selanjutnya Mama silakan, sudah open mic.
1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Amin. Oke, Tuhan berkati Mama, sehat selalu. Ya, selanjutnya Ibu Ping Ping mau duluan? Ya boleh deh. Oke. 1 Korintus 3:14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Oke. Terima kasih. Berkati Bu Ping Ping. Ada lagi pasukannya? Nggak ada, belum ada. Ya, ditunggu selanjutnya ya. Ya, amin. Oke, selanjutnya siapa nih? Patrick, silakan, udah senyum-senyum. Di 1 Korintus 3 ayat 14. Oke. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Oke, Tuhan berkati Patrick. Mania, silakan. 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan seseorang yang dibangun, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ya, ia akan mendapat upah. Oke, Tuhan berkati Fania. Oke, silakan Ci Tocen. Udah buka mic ya. Tutup lagi. Ci Tocen mau duluan? Ya, belum dengar. Halo Ci Tocen. Ya, mungkin belum sudah. Oke. Videonya belum dibuka ya. Ayat 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan berupah. Oke, Tuhan berkati Citocen. Oke, selanjutnya Filia ya, belum. Silakan Filia. Oke, baru kelihatan videonya. Dari tadi ditutup aja ya. 1 Korintus. Oke. Silakan. 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Oke, Tuhan berkat. Benar. Benar. Oke, silakan Bu Mila. 1 Korintus 3 ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Amin. Emanuelnya ada, Bu? Nggak ada, belum pulang Tante. Lembur-lembur ya? Iya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang belum? Nah, kayaknya tetangga saya nih, Pak Johan. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga ya. 13 ayat yang 4. 1 Korintus 13 ayat 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat yang keempat. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang ia akan tahan uji, ia mendapat upah. Ya akan mendapat upah. Oke, sudah? Sudah. Oke, selanjutnya Perlin, udah siap? Perlin belum siap. Oke, selanjutnya saya ya. 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Oke, sudah semua ya? Ya, saya sebutin lagi ya, saling koreksi.
Kalau yang belum kesebut, tolong memanggil saya, angkat tangannya, atau manggil saya ya. Yang sudah ayat hafalan, Gio, Ibu Vera, Noel, Ibu Melin, Pasiagian, Amalina, Amalipong, Bapak Yongki, Bapak Darman, Grace, Ibu Ana, Fani, Ibu Suwanti, Ibu Pingping, Petris, Fania, Citocen, Filia, Ibu Mila, Bapak Yohan, dan Ibu Mary. Ada yang belum dipanggil? Oke, sudah semua ya. Ada lagi? Amalina ada lagi? Oke, ya. Session ayat hafalan sudah selesai. Ya, kita pada hari ini kembali mengucap syukur ya buat keluarga kita di dalam fellowship Zoom. Ada yang berulang tahun kemarin. Kita lagi pada raya, saya lupa ngumuminnya. Tapi hari Sabtu saya ingat. Ya, kita mau menyanyikan satu lagu Happy Birthday untuk Filia. Dan hari Sabtu saya udah tegur, kayaknya ulang tahun nih. Cuma katanya besok, hari Minggunya saya lupa. Maaf ya Filia ya, Tante lupa. Oke, hari ini kita merayakannya, kita mengucap syukur, kita nyanyikan sama-sama lagu Selamat Ulang Tahun buat Filia. Haleluya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita katakan. Selamat sejahtera, sehat, sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tangan umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya, happy birthday Filia. Ada kuenya nggak? Mau tiup lilin nggak? Udah dihabisin ya? Kita dulu ya. Oke, ya saya kasih waktu sebentar ya buat Filia. Mungkin ada ucapan syukur lewat kesaksian dari Filia. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih semuanya sebelumnya yang udah ngucapin baik di grup sama di sini. Puji syukur aja sih ke Tuhan karena sekarang udah umur 16 tahun juga, udah kelas 2. Puji Tuhan. Masih bisa merayakan ulang tahun di umur yang ke-16 ini. Puji Tuhan juga keluarga masih sehat. Terus juga kayak berkat Tuhan selalu ngalir aja gitu di depan. Kadang berkat Tuhan yang gak kira-kira tuh ada aja gitu datang buat kehidupan kita, itu sih yang bikin seneng banget sampai sekarang. Semoga di tahun ini aku bisa jadi lebih anak yang lebih dewasa lagi, mungkin bisa lebih buat ngatur waktu dan bisa nyenengin mama papa di ke depan dan tetap pelayanan untuk Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Ya, sedikit request kalau berkatnya berkelimpahan, Tante Mary, embernya masih ada kosong tuh. Ayo diantarin. Oke, Tuhan berkati selalu ya Filia ya. Biar harapannya kita sama-sama doakan semuanya Tuhan jawab dan tercapai semuanya ya. Harapan teman-teman di tahun selanjutnya baik dalam pelayanan, baik dalam pendidikannya. Kita doakan Tuhan berkati selalu. Amin. Ya. Terima kasih Tante semuanya.
Oke, saya persilakan untuk semuanya boleh buka yang mau mengucapkan happy birthday secara live. Bisa buka mic-nya. Happy Selamat ulang tahun, Filia. Tahun happy birthday. Happy birthday, Filia, Tuhan berkati. Terima Ulang kasih tahun, semuanya. Om Civi. doa yang baik. Happy birthday, Amin. Filia. Terima kasih. Happy birthday, Filia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dicita-citakan Tuhan buat berhasil. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Amin, amin. Ulang tahun, Lia. Tuhan memberkati selalu ya. Wah, dari Sukabumi. Amin. Terima kasih. Amin. Dari Sukabumi loh, dari Sukabumi. Nah, ini dari Bekasi. Filia. Tuhan Yesus memberkati. Semoga cepat dapat jodoh. Makasih. Belum, Mama, terlalu cepat. Belum kelihatan Bu Melin. Oke. Selamat, Siapa lagi dari Jakarta nih? Tante Lipong mau ngucapin mana? selamat ulang tahun, Filia. Biar sehat selalu, Tuhan memberkati, panjang umur 1 tahun lagi. Biar sekolahnya makin pintar. Amin. Ya. Oke, terima kasih Tante Filia Lisa. semakin digunakan untuk Tuhan. Udah ada potong desa gitu. Terima kasih Noel. Oke. Gracia mau happy birthday? Oke, waduh, dari segala penjuru daerah ya, mengucapkan buat Filia dari Sukabumi, dari Bekasi, dari Jakarta. Tuhan berkati Filia selalu. Ya, kita sebelumnya kita satukan dalam doa ya. Tuhan doain. Mari kita angkat. Apalan rebo apa? Iya, Ma, ntar kita doa dulu, Ma. Doa dulu buat Filia ulang tahunnya. Saudara-saudara kita berdoa, kita angkat tangan kita. Kita angkat kedua tangan kita buat Filia ya. Filia yang telah tambah umurnya 1 tahun. Amin. Bapak, terima kasih di mana pada kemarin ya Tuhan, Engkau menambahkan usia Filia ya Tuhan. Engkau telah menyertai 1 tahun ya Bapak. Kami percaya Engkau pun akan menyertai perjalanan hidup Filia ya Tuhan di hari-hari yang akan datang dengan penuh harapan dan penuh kebahagiaannya Tuhan bersamamu ya Tuhan. Jadikan Filia ya Tuhan anak yang takut akan Engkau dan menjadi kebanggaan orang tuanya ya Bapa. Segala cita-citanya ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapinya ya Tuhan, dan Kau memberikan kekuatan bagi Filia untuk mencapai cita-citanya ya Bapa. Begitu juga dengan orang tuanya ya Bapa, Pak Immanuel ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi ya Tuhan, segala apapun yang dia rindukannya Tuhan, kami percaya Bapa, kami percaya Engkau genapi ya Tuhan. Begitu juga dengan mamahnya Ibu Mila ya Tuhan, Engkau berkati di segala aktivitasnya, di segala pekerjaannya. Jadikan Ibu Mila terang dimanapun Ibu Mila berada ya Tuhan. Kami percaya keluarga ini ya Tuhan dipenuhi dengan api kemuliaan nama Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati Filia, dan selanjutnya kita berterima kasih kepada para pelayan Tuhan, khususnya Ibu Melin sebagai WL, bahwa firman Tuhan Pak Darman, multimedia, Perlin, ya Tuhan berkati selalu dalam pelayanannya, semakin hari semakin luar biasa ya.
Oke, kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ya, ada yang mau didoakan sebelum doa syafaat? Ada Ayat ulangan. Oke. Oke, Noel ulangan ya. Iya. Pak Darman tolong dipersiapkan ayat hafalan nih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika. Iya. 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus gitu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bisa dibuka, Ferin? Apa? Satu Tesalonika 5 ayat ke-18. Ada yang mau baca di sini? Fani ya baca. Fani ya? Cici Fani. Belum dengar suaranya nih. Ayo Cici Fani. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Itulah ayat hafalan untuk hari Rabu ya. Tolong dicatat. Oke, kita mau doa syafaat. Ada yang mau doakan sekali lagi? Pak Yongki gimana, sudah sembuh? Pak Yongki keluar ya? Pak Yongki nggak ada ya? Oke, kita doakan Pak Yongki ya, biar Tuhan pulihkan kesehatannya. Ada lagi yang mau didoakan? Saya Demet. Buat si Felix lagi sih. Maksudnya kan nanti 3 hari ke depan mau periksa jahitannya. Ya mudah-mudahan cepat pulih, cepat kering juga. Itu memang karena pakai BPJS nggak bisa dikasih 3 hari sih. Dia bilang katanya nunggu nanti ya Bu dapat info lagi dari rumah sakitnya sih. Itu aja. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doanya. Aduh benar-benar apa ya, mujizat banget deh. Semua Tuhan mudahkan, benar-benar Tuhan tuh baik banget. Dari operasi jadwalnya jam 2, tiba-tiba setengah 12, mendadak itu juga sampai mamanya aja sampai bilang, loh ini dibawa ke lantai 2 udah mau operasi. Sus, iya Bu. Dia bilang, loh kok dimajuin, kenapa nggak info? Kata orang tuanya kan secara mendadak, iya Bu, karena yang harusnya jadwal di awal anaknya anget, jadi si Felix dulu dimajuin. Gitu. Pokoknya aduh Tuhan tuh luar biasa deh. Lancarkan. Bekerjanya benar-benar. Makasih ya semuanya. Sama-sama. Oke, kita doakan terus Felix cepat dipulihkan ya kesehatannya. Kasih makan telur gabus, ikan gabus, yang basah di tim, airnya kasih minum. Oh iya Ci, makasih banyak infonya. Iya makasih Ci. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau didoakan? Amalina gimana? Udah sembuh batuknya? Sudah. Nah, hasil jahitannya gimana habis kemarin operasi? Oh, sudah bagus. Oke, puji Tuhan Sudah ya. lagi. Udah beraktivitas lagi nih kayaknya, ada keliling-keliling. Oke, puji Tuhan ya, sehat selalu ya Amalina ya. Amin. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, saya tutup ya. Doa syafaat siapa ya? Ini ya?
Ya, aku. Oke, tolong dicatat ya. Anak-anak yang ulangan, khususnya Noel ya, yang sedang ulangan. Pak Yongki, Tuhan pulihkan kesehatannya. Matanya lagi kurang enak katanya. Dan ya, Felix ya, Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Sama kita bergumul untuk ibadah onsite buat gereja. Oke, itu aja doanya. Silakan Fania. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan oleh-Mu untuk mengikuti ibadah Zoom Fellowship Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan yang mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan setiap talenta daripada mereka Bapa. Terus Tuhan, Kau kembangkan, Kau berikan hati yang terus melayani-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami melayani-Mu Bapa, Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi kami, Engkau pakai hidup kami Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Jadikan kami Tuhan Yesus terang dan garam dimanapun kami berada Tuhan, dan biarlah Tuhan pelayanan daripada pelayan-pelayan-Mu, Engkau yang bayar semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang urapi Tuhan segala jerih payah mereka semua Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sedang ulangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kepintaran kepada setiap mereka Bapa. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka terus menerapkan integritas-Mu Bapa di dalam hidup mereka. Jangan biarkan Tuhan dosa menghampiri mereka, tapi Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap pelajaran yang boleh mereka jalani Tuhan Yesus. Ajar mereka Tuhan untuk mengatur waktu dengan baik Tuhan, dan selalu mempersiapkan diri ketika mereka akan ujian nanti Bapa. Berkati Tuhan Yesus segala kesehatan, kepintaran yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami Tuhan Yesus, kami mau serah Engkau Tuhan yang beracara setiap mereka, Engkau yang pimpin kemanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan sejak kecil mereka boleh belajar, boleh bersemangat Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, Engkau yang mengatur masa depan yang cerah untuk setiap mereka Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan daripada Pak Yongki Tuhan. Kami secara khusus Tuhan Yesus untuk mendoakan kondisi matanya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang pulihkan, Engkau yang terus sembuhkan Pak Yongki Tuhan dari sakit penyakitnya Bapa. Biarlah Tuhan dari sakit ini Tuhan Yesus, Pak Yongki boleh bersaksi nama-Mu luar biasa Tuhan Yesus. Engkau adalah dokter di atas segala dokter Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus bahwa adik kami, anak kami Tuhan, yaitu Felix Tuhan Yesus, sudah melewati operasi dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus semua adalah penyertaan daripada-Mu Bapa. Engkau yang menyembuhkan Felix Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapinya Bapa, Engkau juga Tuhan yang memberikan ketenangan Bapa untuk Felix Tuhan dalam masa-masa operasinya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai Felix Tuhan Yesus sehingga operasinya bisa selesai Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, Felix sedang dalam pemulihan. Kami percaya Tuhan Engkau yang terus pulihkan kondisi anak-Mu ini Tuhan Yesus, biar anak-Mu ini boleh cepat pulih Tuhan, boleh cepat beraktivitas kembali dengan normal Bapa. Kami percaya Tuhan, mungkin dokter memvonis hal-hal yang tidak baik, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya masih ada mujizat-Mu Tuhan Yesus untuk anak-Mu ini Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tuanya, supaya mereka, Tuhan Yesus, dapat selalu mengandalkan Engkau, Tuhan. Jangan biarkan mereka jauh daripada-Mu, Bapa, tapi biarlah, Tuhan, mereka mengerti bahwa masih ada mujizat-Mu, Tuhan Yesus, untuk kesembuhan anak-Mu, Felix ini, Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, kami imani dan yakin, Tuhan Yesus,
bahwa Felix dapat sembuh Tuhan, Felix dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama-Mu terus dipermuliakan oleh hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir saat ini Tuhan, dengan segala permasalahan yang boleh kami hadapi Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau adalah sumber kehidupan setiap kami Bapa. Engkau mampu Tuhan Yesus menyelesaikan setiap problema hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin terus kami Tuhan, segala aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang tolong semuanya Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami mohon Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin kami Bapa. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya apapun Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus meminta pertolongan-Mu Bapa, untuk kerinduan kami beribadah dengan onsite Tuhan. Mungkin bagi manusia Tuhan Yesus kami terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tidak pernah akan janjinya. Tuhan yang mengubah mustahil menjadi tidak mustahil. Kami percaya Tuhan. Kami mau imani Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan onsite kami Tuhan, Engkau yang turut campur tangan. Engkau yang beracara Tuhan Yesus, bukan manusia yang berkeinginan Tuhan, tapi Engkau sendirilah yang memiliki kerinduan Tuhan untuk kami boleh beribadah onsite Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun tempat itu berada Tuhan, biarlah tempat itu boleh jadi berkat Tuhan bagi kami dan bagi lingkungan di sekitarnya Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan beribadah dengan tenang, dengan damai, membangun satu dengan yang lain Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus segala proses sehingga pembukaan onsite boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Engkau persiapkan kami sebagai jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu, sehingga saat nanti tiba Tuhan kami boleh siap untuk melayani-Mu dengan tatap muka Tuhan. Kami percaya kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tak lupa Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang berkati pemerintahan kami dari atas sampai yang terendah sekalipun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan keamanan, kedamaian untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, lingkungan di mana tempat kami tinggal, Engkau yang urapi Tuhan, Engkau yang kuduskan Bapa. Bahkan rumah kami Tuhan, Engkau jadikan Engkau yang akan menjadi kepala rumah tangga dalam rumah kami Bapa, sehingga Tuhan Engkau yang memberikan kedamaian, sukacita, bahkan suasana surga Tuhan boleh menghampiri rumah kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, dimanapun kami tinggal saat ini Tuhan, Engkau yang selalu menyertai dan menemani kami Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan, saat ini Tuhan, ibadah kami telah selesai Bapa. Kami percaya Engkau terus memimpin setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau beristirahat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu sempurna untuk setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau menerima berkat-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang telah menabur ya Tuhan, baik secara dana maupun pelayanan, pikirannya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Biarlah semuanya ini ya Tuhan untuk terus memuliakan dan membesarkan nama Engkau di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan tiba saatnya ya Tuhan, dengan iman kami ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, pendidikanmu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menjadi kepala
dimanapun engkau berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu terus akan naik bersama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ya, semuanya. kita mau buka videonya dulu, tolong semuanya. Oke. Oke, ayo Sebelum semuanya, akhir ibadah mari seperti dibuka biasa, dulu kita mau foto kameranya. bersama. Indra. Ayo saudara dinyalain kameranya. Dulu yuk. Ibu Mary bisa tolong bantu fotoin? Oke, Saya bisa. gambar aku patah-patah, signalnya kurang bagus sepertinya. Oke, pencet window dan Halo. Oke. Oke. Jempolnya. Sini Mut. Ya, semuanya sudah buka kamera. Ayo kita mulai. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke. Oke, sekali lagi. Sekali lagi saudara, I love you. 1, 2, 3. Serangyo. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. kasih ya. Dadah. Tuhan memberkati. Terima kasih pada Arman firmannya. Terima kasih Bella, Meli, Tuhan berkati. Itu aja Tuhan berkati semuanya. Sampai bertemu hari Rabu. Ping-ping Tuhan berkati, Mama Tuhan berkati, semuanya Tante Lipong. Saya N ya. Dadah, selamat malam, selamat bobo.